Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga bumi dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Masih pusing mikiran usuran? Hahaha, podo. Pada momen kali ini, Bagong John akan merangkum sebuah film yang akan menguras keringat di tangan kalian. Film yang disutradarai oleh Joko Anwar kali ini merupakan kelanjutan dari film sebelumnya, yang mana setelah mereka berhasil pindah ke sebuah rusun, bukan kenyamanan yang mereka dapati, namun justru sebaliknya. Seperti apa alur dan jalan ceritanya? Basahi tenggorokan, nyalakan rokok, matikan lampu, dan inilah. Di awal video kita akan diperlihatkan flashback di tahun 1955, di mana Pak Budiman dibawa oleh angkatan kepolisian. Namun di sini dia tidak diberitahu akan dibawa ke tempat mana. Singkat cerita, sampailah mereka ke sebuah gedung. Di sana ternyata Pak Budiman bertemu dengan sahabatnya yang merupakan komandan kepolisian bernama Heru. Tanpa basa-basi, ia langsung menyuruh Pak Budiman untuk masuk ke gedung tersebut. Dan alangkah terkejutnya Pak Budiman ketika membuka pintu. Di sana banyak sekali mayat-mayat yang sudah membusuk. Dan anehnya, posisi mayat seakan bersujud ke sebuah foto yang dipajang di sana. Sesaat sahabatnya datang dan mengatakan bahwa itu merupakan ulah seseorang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian dia menyuruh Pak Budiman untuk membereskan semua itu dan membuat berita seolah tidak terjadi apa-apa. 15 April 1984. Di sini kita akan diperlihatkan pemain baru di film ini. Dia bernama Tari. Singkat cerita, pulanglah bapak di rusun tempat tinggal Rini dengan raut muka yang dingin sembari meletakkan sebuah tas ke dalam sebuah lemari dan menguncinya. Di sela perbincangan mereka terdengar berita bahwa akan terjadi badai dan hujan deras untuk beberapa hari ke depan. Saat Rini hendak membuang sampah, terlihat di setiap ruangan orang-orang berperilaku aneh. Tiba-tiba, semua orang di dalam ruangan keluar dan menatap Rini. Namun saat Rini kembali ke ruangannya, semua orang berdiam. Lagi-lagi ketika seorang membuang sampah, tiba-tiba bak sampah tidak bisa terbuka. Namun tak berselang lama, terbuka dengan sendirinya. Tiba-tiba, singkat cerita, malam hari pun tiba, di mana saat keluarga si bapak sedang tertidur, TV terlihat dengan sendirinya berganti saluran. Di sana terlihat sosok yang menyerupai ibu mereka. Tapi entahlah, nanti kalian juga akan tahu sendiri. Di pagi harinya terlihat Pak Budiman sedang membuka sebuah kotak, di mana di dalam kotak tersebut berisi kertas bergambar sebuah simbol dan foto dari si bapak. Di sini sedikit terungkap bahwa bapak dulunya seorang polisi. Saya pernah lihat kamu di mana ya? Di sisi lain kita akan diperlihatkan ketegangan di dalam sebuah lift, di mana si bapak dan beberapa penghuni rusun terjebak di sana. Tiba-tiba, naas, semua orang di dalam lift tersebut meninggal dunia, kecuali si bapak dan seorang anak kecil yang bernama Wisnu. Kenapa bilang Bapak juga nggak tahu? Aku mau bantu jagain Wisnu. Di malam hari, suasana rusun semakin menyeramkan, di mana setelah selesai tahlilan, hujan lebat mulai turun. Ditambah di setiap lantai rusun terdapat mayat yang sudah terbungkus kain kafan. Anjir. Bisa kalian bayangkan? Kalau saya tidak ke sana, akan banyak orang celaka. Di sisi lain kita akan diperlihatkan Tari yang sedang mendengarkan radio. Tiba-tiba, kemudian ia memberikan radio tersebut ke Tony dan Tony membuangnya. Karena pemberitaan dari radio, cuaca semakin buruk, tak sedikit warga rusun tersebut mengungsi di malam itu. Hanya tinggal keluarga si bapak, Pak Ustadz, dan beberapa warga rusun lainnya yang harus memastikan bahwa mayat-mayat di sana dalam keadaan aman. Korban kecelakaan lift dulu ya. Anjir, rambayang kilur, ngeri.
Di lain sisi, Bondi bersama dua temannya mengecek salah satu ruangan yang merupakan rumah Pak RT. Dia menemukan foto terpajang di dinding, di mana foto tersebut merupakan tempat saat Bondi menemukan batu nisan yang terkubur. Besok pasti ada sesuatu. Aman kayaknya, Tan. Setelah mengecek beberapa korban, Pak Ustadz merasakan sakit pinggang dan menyuruh Tony untuk melanjutkan pengecekannya sendiri. Kembali ke Tony yang mengecek mayat dengan hanya bermodal korek api. Saat korek api mati, tiba-tiba lanjut. Setelah itu Tony bersama Doni mengambil sesuatu di ruangan lain dengan melewati tembok yang sudah dilubangi. Saat Tony akan kembali, ia tak sengaja menemukan gambar yang mirip dengan ibunya bernama Raminom dan juga poster sang ibu Mawarni terpajang di sana. Karena ketakutan, Tony langsung bergegas keluar dengan membawa buku bergambar Raminom tersebut. Di lain sisi, Tari mengundang Pak Ustadz setelah ia mendapatkan teror sebelumnya. Lantas Pak Ustadz menyuruh Tari untuk melaksanakan sholat. Masih ingat caranya sholat? Singkat cerita, ketika Tari sedang mengambil air wudhu, dia kembali mendapatkan teror, di mana tiba-tiba tempat ia wudhu seolah berbeda tempat dan membuat dia ketakutan. Tak hanya itu, saat ia sedang sholat, gangguan kembali terjadi dan Tari yang semakin ketakutan langsung berlari keluar. Kebetulan Tony berada di luar. Kemudian bati meneh. Di sisi lain kita akan diperlihatkan Rini yang diam-diam mengambil tas milik bapak karena ia curiga dengan isi tas tersebut yang selalu terkunci di dalam lemari tanpa pernah membukanya. Kemudian mereka berkumpul di rumah Dino untuk melihat gambar yang sempat dibawa oleh Tony. Di sini Rini sempat mengira dia adalah ibunya karena dari segi pakaian mempunyai kemiripan. Ibu, aku rasa bukan. Setelah itu akhirnya mereka membuka koper milik si bapak. Alangkah terkejutnya karena di dalam koper tersebut berisi potongan jari manusia. Entah apa yang dilakukan si bapak di belakang mereka. Misteri meneh guys. Di sini diperlihatkan Bondi bersama kedua temannya masih mencari penghuni rusun yang lain hingga mereka menemukan pintu yang tidak terkunci. Alangkah terkejutnya saat Bondi melihat Ian, adiknya sudah dibawa ibunya. Sama dengan itu, Tony dan Rini datang bersama Wisnu. Di sini Wisnu yang bisa berbahasa isyarat mencoba berkomunikasi dengan Ian, tapi belum sempat berkomunikasi, Rini beranggapan bahwa Ian masih hidup. Di momen ini diperlihatkan Tari dan Dino terjebak di lantai bawah, di mana di sana ada genangan air yang sudah teraliri listrik. Saat Dino naik ke atas, ia terkejut dengan sosok Raminom yang sama dengan gambar yang dibawa Tony. Namun saat ia semakin mendekat, sosok tersebut menghilang dan meninggalkan kain putih. Saat Dino mengambil kain tersebut dan melemparnya, tiba-tiba karena terkejut, Dino terjatuh dan meninggal. Tari yang melihat itu ketakutan, tak sengaja bertemu dengan Pak Ustadz. Akan tetapi Pak Ustadz justru menjadi korban karena gangguan Raminom. Hal tersebut membuat Tari semakin ketakutan dan dia langsung masuk ke dalam pembuangan sampah. Baru ia tahu bahwa pembuangan sampah tersebut sangatlah dalam. Saat ia kembali mendengar radio yang sebelumnya dibuang Tony, dia melihat ke atas. Tiba-tiba
Tari yang semakin ketakutan akhirnya terjatuh dan meninggal dengan posisi yang sama ketika ia diteror di hari sebelumnya. Cerita berpindah ke Rini dan kedua adiknya yang akan meninggalkan rusun bertemu dengan si bapak. Di sini si bapak berterus terang bahwa dulu ia mengajak ibunya untuk bersekutu dengan Raminom karena mereka diketahui tidak bisa mempunyai keturunan. Dan kini bapak takut kalau nantinya perjanjian dengan Raminom si penyihir justru mencelakai anak-anaknya. Saat bapak melihat Ian tiba-tiba ingin menyerangnya, namun di sini Rini menghalangi. Dan tibalah malam 17 April yang merupakan tanggal kesepakatan para pengabdi setan. Kemudian mereka dibawa ke lantai paling atas untuk melakukan upacara sekte. Rini yang tersadar melihat Ian sedang berkomunikasi dengan para pengabdi setan, juga bapak bersama adiknya yang akan dijadikan persembahan. Kemudian Ian memasukkan sesuatu ke mulut Rini untuk memanggil iblis. Saat itu Rini dibawa ke alam bawah sadarnya. Di sana Rini mendapatkan tepuk tangan karena ia mendapat nilai terbaik di kelasnya. Rini yang setengah sadar mencoba keluar dari alam bawah sadarnya. Namun sang dosen terus mengatakan kepada Rini untuk melupakan keluarganya. Tetapi dengan tekad dan keyakinan, Rini mampu menolak dan memuntahkan daun tersebut. Di mana daun tersebut dimaksudkan agar Rini menelannya dan iblis Raminom bisa menggunakan wadah baru yaitu Rini. Di ritual tersebut si bapak menjadi korban yang pertama dengan cara diikat dan ditarik oleh 2 ekor kuda yang berlainan arah hingga membuat si bapak tewas dengan tubuh yang terpisah. Kemudian giliran Tony yang menjadi korban, namun di sini Pak Budiman datang dan langsung menolongnya. Raminom melihat kejadian itu murka dan menyerang Pak Budiman, namun Budiman sigap langsung mengeluarkan pil kesedihan yang membuat Raminom ketakutan dan menjauh. Di sini kemudian Ian menyuruh para pengabdi setan untuk menyerang Pak Budiman, namun Wisnu mencoba menghentikannya dengan bahasa isyarat dan akhirnya berhasil. Kemudian mereka berhasil lolos dari upacara yang mengerikan tersebut. Di sini Rini menanyakan kepada Wisnu kenapa bisa berkomunikasi dengan para pengabdi setan. Wisnu pun menjawab bahwa ia belajar dari buku milik ayahnya yang telah meninggal. Di dalam buku tersebut juga disebut Ian yang merupakan jelmaan iblis. Singkat cerita, saat mereka akan pergi meninggalkan rusun tersebut, Pak Budiman mengatakan bahwa masalah belum selesai karena kita ketahui bahwa Raminom belum mati, yang tentunya akan tetap terus meneror keluarga mereka. Di menit-menit akhir, Pak Budiman juga menceritakan bahwa si bapak dulunya adalah seorang polisi. Suatu ketika si bapak menemukan sekte pemuja setan yang dipimpin oleh Raminom. Sekte tersebut menawarkan kebahagiaan yang bersifat duniawi. Kemudian bapak mengajak ibu mereka untuk bergabung dengan sekte tersebut, tentunya dengan perjanjian yang sesat. Lalu Pak Budiman mengatakan akan ada teror yang mengerikan selama iblis Raminom masih berkuasa. Di akhir film lagi-lagi kita diperlihatkan Bahtara dan Darminah yang ternyata semua kejadian di rusun adalah rencana dari mereka. Apakah teror Raminom akan berlanjut? Entahlah, hanya Pak Joko Anwar yang tahu. Seharusnya semalam kita datang. Tamat, kesimpulan yang dapat kita ambil dari film ini, jangan nonton sendirian. Saya mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini dan salam pengangguran banyak angsuran.